Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita ikuti ceramah agama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj 1442 Hijriah bersama dengan menyambut bulan suci Ramadan. Dalam hal ini akan disampaikan kepada Yang Mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Ridwan Jalil MPDI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa haddaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Haji Maulana. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPR Kota Jambi, Bapak Sekda, Bapak Ibu Sekretaris Dewan, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak Imam, Tuan-tuan guru, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sholat subuh ini alhamdulillah kita sudah melihat program dari pengurus masjid kita memberikan bantuan sembako kepada warga, dan syukur itu akan menambah nikmat yang lebih banyak lagi. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sangat baik sekali di mana saya sebagai wakil Ketua Majelis Ulama Kota Jambi tentunya akan bersinergi dengan seluruh pemerintah Kota Jambi tentunya untuk bagaimana memajukan Kota Jambi baik dari pembangunan maupun mental spiritual generasi muda dan lain sebagainya. Dalam konteks sekarang ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang sholat tapi tidak pernah membekas. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu, sholat jalan terus, tapi ngomongin orang pun jalan terus. Sholat jalan terus, ngambil hak orang pun jalan terus. Ini persoalan. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, mungkin barangkali salah satu faktornya adalah karena sholat itu hanya sekedar pada tataran fikih saja, ya, tentang bagaimana cara berwudu, kemudian bacaannya, takbirnya, itu adalah pada tataran fikihnya. Pada aspek tasawufnya, tasawuf itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan adab dan etika serta akhlak. Banyak orang sholat tapi sholat tidak membekas karena tidak dihayati, tidak hudurul qalbi, tidak hadir dalam hati. Maka itu dalam kesempatan yang baik ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, faradallahu ala ummati, Allah mewajibkan kepada umatku, kata Rasulullah, khamsina salatan,
50 sholat. Ini awalnya Pak, 50 sholat. Fa'u'arja'uha, lalu kata Rasul, aku bolak-balik menghadap Allah atas saran Nabi Musa. Fa'u'arja'uha, bolak-balik untuk minta apa? As'aluha khafifah, minta keringanan. Minta keringanan sholat yang 50 tadi, hatta aja'alaha khamsan. Lalu Allah menjadikan yang 50 menjadi 5 waktu. Likulli yawmin wa laylatin, 5 waktu sehari semalam. Nah, 5 waktu inilah bapak-bapak yang menjadi sarana bagi kita untuk kita beraudien kepada Allah, untuk kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya bagi orang mukmin. Cuman masalahnya orang tidak menghayati salat itu. Banyak orang yang salat hanya sekedar salat, tidak belajar dengan sholat itu. Kadang-kadang maaf Pak Sekda, orang ngangkat takbir bertakbiratul ihram, coba lihat, ada yang Allahu Akbar tinggi betul. Ini tandanya tidak belajar fikih. Gitu. Ada lagi diputar-putar, Allahu Akbar diputar-putar. Baru sini. Ada lagi seperti orang bersilat tenaga dalam. Allahu Akbar, macam tenaga dalam. Selama kita ngaji dari pesantren madrasah, bapak-bapak hadirin sekalian, diajarkan baik itu dalam kitab yang paling mendasar, misalnya Safinatun Najah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, ini adalah mazhabnya Syafi'i. Semua mengajarkan yang namanya takbiratul ihram itu adalah di depan dada, menghadapkan telapak tangan ke kiblat, dibuka sedikit, jangan terlalu buka. Kalau terlalu buka seperti ini, bapak-bapak ini seperti penari kacak-kacak membalik, ya kan? Tidak terlalu lutut, sedang-sedang saja. Allah. Dan ibu jari sama lurusnya dengan anak telinga kita. Itu diajarkan. Dan semuanya mengandung makna dalam tataran fikih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang sholat bagaimana mau membekas menjadi sebuah kepribadian. Kadang sholat, maaf nih bentar lagi kita nak masuk puasa ya Pak ya. Kadang-kadang sembahyang tarawih dipesan dengan Pak Imam, ya malam ini kita sembahyang tarawih langsung gigi 4 ya, langsung gigi 4. Kata Imam, Pak yuk gigi 4. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, amin, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Tuh tengok di YouTube, tarawih 20 rakaat 10 menit. Kalau anak SMP bilang, oh baru imam, mantap gitu, berkeringat kalau kita sembahyang. Kata anak SMP dia masih kuat. Lalu bagaimana dengan nenek-nenek yang asal murah belakang? Belum sempat ruku imam lah sujud, belum sujud tegak pula, pontang-panting. Dan kena penyakit pengek sesak nafas. Yang asal murah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, mati. Masya Allah. Boleh sabar. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam perspektif fikihnya itu adalah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajak keluargamu, ajak masyarakat untuk sholat, tapi sabarlah dengan sholat. Ini adalah merupakan edukasi bagi kita tentang kesabaran. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabar, tenang, resapi.
Apalagi bulan puasa, salat tarawih setahun sekali kan itu. Harus mesti sabar, nikmati, resapi. Jangan mentang-mentang imam ada juara satu musabaqah tilawatil Quran, tengok ke belakang jemaah rame, mantap nih. Tarawih, Fatihah lah musika bahasnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma yang tarawih 20 rakaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah tuh anak yang bujang di belakang jadi makmum sampai subuh gitu? Sahur. Masya Allah, tak ada nengok jemaah lagi. Mungkin ada yang sesak nafas, kalau kebanyakan berbuka puasa ya. Ada orang tua, boleh jangan panjang-panjang niat, jangan pendek-pendek niat, jangan cepat niat, jangan pula lagu berlebihan, sedang-sedang saja. Kalau berlebihan pula lagunya sampai ke ujung biasanya ada amin, biasanya ada kodak tonyang dari belakang. Iya, ketika suara lagi. Begitu assalamualaikum ke kanan, rupanya baris sebelah kanan tu lah balik hello. Nah kelamuan, assalamualaikum ke kiri ada lah tinggal 3 orang lagi jemaah. Nanya pula Pak Imam, nah mana yang lain? Dah balik hello Pak Imam. Kau nak pada balik? Saya nak balik Pak Imam, cuma kunci masjid saya megang dulu. Kalau tak ada saya megangnya duluan, saya meloncat. Masya Allah. Nah Bapak Ibu hadirin, sabar. Nah sabar. Ini adalah edukasi. Jadi sholat kita itu sesungguhnya adalah mengedukasi kita, mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang tawadhu, asalkan sholatnya tidak pada fikih saja, tidak memperhatikan bacaannya tapi hudurul qalbi, ingat kita sembahyang, jangan ingat yang lain. Ini banyak orang sembahyang, bacaannya betul lah, tegak duduknya betul, tapi pikirannya, hatinya kemana-mana. Aku sembahyang berapa rakaat tadi? Tuh, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi fokus kita. Maka menurut perspektif Imam Ghazali dalam sholat itu harus ada zikrullah, ingat dengan Allah, jangan ingat yang lain, tinggalkan dulu yang lain. Makanya sholat itu mi'raj kita kepada Allah. Tinggalkan dulu dunia, menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sembahyang sambil mengingatkan ridi. Orang baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia sembahyang inna Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki. Alang raya udah. Jadi kita zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua harus ikhlas. Ini perspektif tasawuf itu, ikhlas. Kemudian roja, apa itu roja? Berharap sembahyang kita ini diterima Allah. Kita ini tidak terima berhenti. Gitu. Sudah itu apa? Sudah roja. Khauf. Apa itu khauf? Atau perasaan takut. Takut kalau sembahyang ini tidak diterima Tuhan. Banyak orang sembahyang tidak terima Tuhan. Buktinya apa? Perangainya makin jahat. Orang yang tidak merubah perangainya, itu tandanya sholat tidak diterima. Yang maling masih tetap maling, mencuri masih mencuri, ngomongi orang masih ngomongin orang. Jadi Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi kadang-kala orang dalam ibadah pun, dalam sholat pun orang masih dipolitisir. Kadang-kadang dia ada cerita Bapak, ada masyarakat kampung ikut kepala desa,
nyalon kepala desa bertiga. Semayang terawih biasa sekali nama tu masjid tiga kepala desa ni, sekali kata sambutan. Pak Imam tiap malam semayang terawih, semayang witir selalu membaca Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada sampai ke ujung suhufi Ibrahim wa Musa. Kebetulan yang nyalon belakang tu Ibrahim Musa. Oh senangnya, mantap nilai Imam. Ya malam awak disebutin nama kita benar nyalon, cocok tuh. Tapi ada seorang lagi namanya Ali, nyalon juga. Kena tiap malam tak disebut marah dia. Panggil dia imam. Mulai dari malam kemarin Ibrahim dengan Musa beliau sebut dalam semayang, aku ni nyalon juga. Jadi macam mana? Jangan lupa kau malam besok ya. Yuk. Rame-rame datang ke masjid semayang. Wah, bertiga sudah siap di belakang. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada sampai ke ujung suhufi Ibrahim wa Musa. Ali juga. Oh senang bukan main Ali. Itu baru cocok. Kita dia itu. Jadi semayang pun sudah dipolitisir. Macam mana semayang nak membekas?